Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikirannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yohanes 3 ayat 16. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Ake sooni maholong ni rohani debata di portibion, jabat dilehni anak ni anak sasadei. Acco sude halak na persaya tu sia nada mago, tapi maruli ngolu nama nokong. Dalam bahasa Indonesia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau dikatakan kasih, berarti sebuah tindakan yang melampaui batas rasio kemanusiaan, di mana sebenarnya batas kasih, batas kehidupan itu dibatasi oleh perbuatan salah, tindakan kejahatan, kemudian kecemaran. Namun itu ditembus oleh Allah, oleh karena kasih-Nya. Kasih Allah begitu besar. Kalau dikatakan begitu besar karena memang Dia memberikan dirinya sendiri untuk menjadi kurban perdamaian antara manusia yang cemar dengan Allah yang kudus. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sesungguhnya Allah itu adalah kasih, yang artinya dengan kehadiran Allah di dalam dunia ini menjadikan perdamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Dengan kehadiran Allah, maka nyatalah tidak ada lagi batas-batas dan sekat-sekat di antara manusia itu dengan Allah. Yang ada Allah, sebuah tindakan nyata atas kebaikan Allah, sehingga perdamaian itu didapatkan. Saudara terkasih, sesungguhnya sudah banyak yang dilakukan Allah untuk mendamaikan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Yang pertama yang dilakukan Allah adalah memberikan hukum-Nya, sehingga diharapkan hukum itu akan mengarahkan manusia agar menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Namun, sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, semakin banyak hukum, maka semakin banyak pelanggaran. Artinya, dengan hukum itu, manusia semakin jauh dan cemar. Kemudian Allah menyatakan kurban sebagai sarana pendamaian. Namun, begitu banyak kurban yang sudah diberikan, tidak bisa menyelesaikan dosa. Karena memang keterbatasan kurban itu, dia akan menghapuskan dosa kepada yang telah dilakukan. Padahal setelah berkurban sekalipun masih ada dosa di dalamnya. Ada penipuan, ada tinggi hati dan kecemaran. Oleh karena itu, Allah memiliki inisiatif memberikan anaknya yang tunggal. Artinya, Allah memberikan dirinya untuk menjadi kurban, menjadi tumbal atas dosa dan pelanggaran manusia. Itulah yang dikatakan kasih yang besar itu, di mana tidak ada batas, tidak ada sekat lagi antara Allah dengan manusia. Sudah diperdamaikan melalui darah anaknya yang tunggal itu. Melalui firman ini kita mau diingatkan bahwa kasih Allah adalah besar, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi dibatasi oleh kasih-kasih yang pura-pura ataupun kasih yang kecil yang sementara. Kita harus masuk ke dalam kasih yang lebih sempurna, kasih Allah yang besar itu. Oleh karena itu, mari mudah untuk memaafkan, mudah untuk memaklumi, dan menjadi orang yang selalu belajar untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman ini menjadi bahagian hidup kita. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengajari kami akan kasih Allah. Biarlah kehidupan kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami menjadi melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.